Om Mawiganama, Om Swastiastu, salam merahayu untuk kita semua. Semoga pada kesempatan hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat menjalankan dharma kita masing-masing. Nah, pada kesempatan terdahulu, Video Bhagawan telah menyampaikan tentang pemaparan kade 4 Buddha seri 02, dan pada kali ini dilanjutkan dengan mengungkap tentang kade 4 Buddha seri 03. Dalam kade 4 Buddha seri 03 ini diungkapkan tentang Tri Aksara, kalau di Bali disebut dengan aksara-aksara suci, yang itu Ang, Om, dan Mang. Itulah yang disebut dengan Triaksara, yang mana ketiga aksara tadi merupakan simbol-simbol suci dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya aksara Ang itu merupakan simbol daripada Betara Brahma atau Siwa, itu sama dengan api di sini. Om itu simbol daripada Dewa Wisnu, air atau Sada Siwa. Kemudian Mang itu simbol Dewa Iswara, simbol angin. Nah, itu yang disebut dengan Triaksara. Yang mana Triaksara ini merupakan potensi alam yang paling vital sebetulnya. Alam ini digerakkan sebenarnya oleh 3 komponen ini. Bayangkan saja kalau tidak ada unsur api. Api tidak bergerak, berarti matahari tidak ada. Apa yang terjadi terhadap alam ini? Berarti energi. Ang itu sama dengan energi. Kemudian begitu juga Om, Ye, air. Ini juga tidak ada, sama dengan kita musnah. Yang terakhir itu Mang, Iswara, angin. Angin ini jadi napas dalam diri kita. Nah, dalam tubuh manusia ini merupakan potensi yang paling vital juga, yang disebut dengan Bayu Sabda Idap, api ya angin. Bayangkan kalau Bayu tidak sempurna, apa yang terjadi? Dan lain sebagainya. Bayu itu, Ang itu sama dengan Bayu, api. Kemudian Om itu sama dengan Ye, air ya, yang ada di tubuh kita, sama dengan Sabda. Mang itu angin, sama dengan Idap. Nah, inilah potensi manusia yang dikatakan makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan, karena mempunyai 3 potensi ini. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain, itu tidak mempunyai ketiga potensi ini. Tapi manusia dibekali ketiga potensi ini secara sempurna. Nah, tinggal tugas manusia sebetulnya bagaimana kita menyeimbangkan ketiga potensi tadi, yaitu antara api, ya angin, Bayu, Sabda, Idap itu dengan seimbang. Jadi diajarkanlah di agama kita itu Tri Kaya Pari Sudha, yaitu bagaimana berbuat yang benar, bagaimana berbicara yang benar, bagaimana berpikir yang benar. Jadi ketiga komponen ini harus seimbang. Kalau ini tidak seimbang, kalau pikiran tidak sama dengan perbuatan, tidak sama dengan perkataan, ya hancurlah dunia. Nah, kaitan lantas dengan Triaksara ini dengan sarana persembahyangan yang kita yakini di masyarakat Indo Bali. Di Buana Agung, setiap rumah tangga itu mempunyai pelinggih yang namanya Rong Selu atau pelinggih kemulan. Ini merupakan setana daripada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Iswara. Sehingga setiap rumah tangga wajib punya ini sebagai simbol daripada Bayu Sabda Idap kita. Disinilah kita menyembah Sang Yang Tiga Sakti itu. Sehingga
beliau memberi kekuatan bagi Sang Hyang Widi hidup kita dengan sempurna. Nah, pada desa Pekeraman ini juga disembah dalam wujud Trikayangan, yaitu pusat, desa, dan dalam. Dalam ini dewanya Brahma atau Sang Hyang Ayu Mas Rangda, Brahma atau Siwa. Kemudian Pusyah itu dewanya Wisnu atau Sada Siwa. Kemudian di Balai Agung itu dewanya Iswara atau Parama Siwa. Itu yang pasti di Bali itu setiap desa Pekeraman pasti punya itu. Inilah ciri daripada agama Hindu di Bali yang merupakan yang mengambil dasar dari ajaran lokal jenius kita yang disebut dengan Sabta Kanda 4. Khususnya ini adalah Kanda 4 Buddha seri 03. Nah, kemudian di bumi ini adalah simbol bumi, cakrawala, langit. Makanya isi dewa ini dikatakan atau istilahnya disebut dengan bur, itu sama bumi, buah, dan suah. Jadi bur, buah, suah, bumi, cakrawala, langit. Dengan aksaranya di sini, ang, umang itu berubah menjadi ang, ah, ing. Jadi jana ang itu darinya siwa, sada siwa, dan parama siwa. Inilah unsur-unsur alam yang mendominasi semua kekuatan yang ada di alam ini. Tanpa ada tiga ini kita akan hancur. Nah, itu mungkin yang disebut dengan triaksara ini. Bagaimana kekuatan triaksara itu? Bayangkan kalau Brahma itu memutih jadi panas. Wah, alamnya akan hancur semua jadi debu. Nah, beliau ini disitanakan di Pura Dalem, ya, yang disebut dengan Betara Brahma atau Sang Hyang Ayu Mas Rangda, Dewa Siwa. Nah, disinilah sebetulnya Siwa itu adalah Brahma. Tiga sakti itulah Brahma, Wisnu, Iswara, bukan Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi kita sering mendengar Brahma, Wisnu, Siwa. Karena si suaranya di mana? Ya, jadi bara, selam, putih, teridatu, putih ini suara. Bara ini sudah Siwa juga. Makanya Brahma itu sama dengan Siwa. Makanya beliau itu jadi dewa di Pura Dalem. Hanya di sini juga orang Bali meyakini bahwa Brahma itu adalah pencipta dan pelebur. Ketika beliau sebagai pencipta, ya itu disebut Brahma. Tetapi ketika beliau sebagai pelebur, dia menjadi Siwa. Jadi Siwa Durga di sana. Dengan saktinya Durga. Oke. Nah, ya kalau kaitan dengan pengabenan, jadi setelah ngaben nyekah, di pada saat nyekah itu, sebetulnya nyekah itulah mengembalikan komponen ini yang dipegang oleh Satwa Merajastama atau Triguna membelenggu. Komponen ini dibenggu oleh Triguna, dibakar, sekah itu, keluarlah komponen ini. Komponen Brahma mulai ke dalam, komponen Wisnu mulai ke Sabda, mulai ke Betara Wisnu melinggih ring pusat, komponen hidup mulai ke dari Betara Suara mantuk ke Balai Agung. Nah, setelah cara proses selesai ngajar-ajar, dipendak kembali, dibawa ke Pemerajaan Soang-Soang. Di situ beliau diistanakan di Pelinggih Rong 3. Ini yang benarnya menurut Tatua Kanda 4. Nah, itulah hakikat dari Kanda 4 Buddha yang membahas tentang Triaksara. Nah, demikian para pemirsa yang budiman, semoga ada manfaatnya. Dan masih banyak lagi yang akan Ide Bagawan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Karena ini di dalam Kanda 4 Buddha aja masih ada lagi pemaparan Kanda 4 Buddha
seri 4 yang memaparkan tentang Pancaksara, kemudian yang kelima memaparkan tentang Dasaksara. Baru nanti meningkat kepada Kanda 4 Rare dan seterusnya. Dan ini Ibu Bagawan akan isi sampai dengan ke Kanda 4 Moksa. Demikian, selamat menyaksikan, selamat menonton. Mudah-mudahan apa yang Ibu Bagawan paparkan tadi ada manfaatnya untuk kehidupan kita di Bali khususnya, dalam rangka melakukan tatanan-tatanan kita beragama. Karena inilah sesungguhnya dasar lokal jenius dari ajaran agama Hindu kita di Bali. Ayo, Amonika, destinap untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.